Hai guys, sudah tahu mengenai break of structure dan change of character? Nah, kalau belum tahu, nih kita akan pelajari bersama-sama di mana break of structure itu fungsinya untuk mengetahui apakah arah tren itu masih berlanjut atau tidak. Karena kalau sudah bertemu dengan yang namanya change of character, itu berarti apa? Trennya mulai melemah dan akhirnya berbalik trennya. Misalnya dari tren turun berbalik menjadi tren naik. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan kombinasikan dengan moving average 30 supaya lebih mudah untuk kita mengetahui arah masuk pasarnya dan juga arah target-targetnya. Mau tahu lebih jelasnya? Yuk, kita pelajari bersama di video ini. Nah, kita pelajari mengenai break of structure dan change of character ini ya. Kita lihat misalnya harga bergerak, sedang terjadi pergerakan harga turun, kemudian terjadi koreksi naik ya, ini disebut koreksi naik. Kemudian harga kembali turun dan melewati posisi terendah yang sebelumnya ya. Nah, inilah yang disebut namanya break of structure atau BOS ya. Karena pada level ini sesuai dengan level terendah sebelumnya, ini telah tertembus ya, semakin turun, yaitu break of structure. Nah, kemudian terjadi lagi nih koreksi ya. Setelah koreksi naik, kemudian kembali lagi turun meneruskan trennya dan terjadi lagi break of structure ya. Jadi selama terjadinya break of structure ini, itu berarti trennya itu masih berlanjut ya. Nah, seperti ini juga break of structure ya. Nah, tapi ketika tren turun ini masih berlanjut sampai di sini, kemudian harga mulai bergerak lagi kembali naik, koreksi naik. Ternyata koreksinya melanjutkan melebihi dari posisi tertinggi yang sebelumnya, ya. Jadi pada saat kenaikan koreksi naik ini melewati posisi tertinggi sebelumnya, itulah yang kita lihat namanya change of character, ya. Ada peluang untuk tren turun tadi berbalik menjadi tren naik ya. Apalagi ini kenaikannya sudah jauh melewati dari posisi tertinggi yang sebelumnya. Nah, kemudian terjadi lagi terjadi lagi koreksi turun ya. Setelah naik tadi terjadi koreksi turun. Kemudian melewati posisi tertinggi yang sebelumnya ya, naik lagi melewati posisi tertinggi sebelumnya, ini terjadi lagi break of structure. Kalau tadi ini break of structure yang menunjukkan tren masih melanjutkan turun, setelah terjadinya change of character ini terjadi break of structure tapi yang menunjukkan bahwa trennya lanjut naik ya. Jadi terjadi di sini perubahan dari tren turun menjadi tren naik ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat di MetaTrader ya, contoh MetaTrader. Ini misalnya pada GBP USD di time frame H1. Nah, kita lihat di sini ya, ada penarikan garis Fibonacci. Tujuannya apa ya? Setelah ini naik ya, kemudian koreksi turun, kembali naik, tapi posisi tertingginya hampir sama dengan posisi tertinggi sebelumnya. Kemudian turunnya melewati posisi terendah yang ini, ya. Sehingga apa? Ini namanya terjadi change of character, ya. Change of character, kemudian terus melanjutkan penurunan, ya. Setelah turun kembali naik. Nah, karena di sini sudah terjadi change of character, setelah turun kembali naik, berarti naiknya ini apa? Naiknya ini koreksi, ya. Nah, untuk mengetahui koreksinya kira-kira seberapa besarnya, sampai mana targetnya, ini kita bisa gunakan dengan Fibonacci, ya. Kita bisa tarik Fibonacci dari atas ke bawah karena dia lagi turun, kita tarik dari atas ke bawah, ya. Nah, kita dapat koreksinya di Fibonacci 50 sampai 61,8. Bahkan terkadang ada yang bisa sampai melewati 76,4
ya. Nah, setelah kita tahu arah koreksi gitu ya, terjadi change of character dari naik tadi gitu ya. Berarti apa yang kita pasang posisinya? Tentu saja kita akan pasang posisi jual ya. Jualnya kita pasang bukan saat di dekat posisi tadi turun ini, tapi di saat koreksi. Ya, jadi kita pasang sell limit gitu ya. Saat terjadi koreksi baru kita pasang posisi jual atau belinya. Nah, di sini kita pasang jual, kemudian harga berlanjut turun ya. Bisa kita lihat area kuning ini ada pada Fibonacci 50,0 dan Fibo 61,8. Jadi kira-kira di situ. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat ya, kalau kita panjang terus ya, ini nggak melewati sampai Fibo 100 ya. Akhirnya apa? Turun terus ya pergerakan harganya. Tapi nggak bisa diketahui nih arah targetnya ya, karena dengan menarik posisi tadi dari atas ke bawah ya, itu kan berarti 100 Fibo 100-nya ada di atas, Fibo 0-nya ada di bawah, sehingga kita nggak mengetahui arah targetnya melalui memakai Fibonacci, kita nggak tahu arah targetnya sampai mana ya. Nah, untuk itu ya kita perlu kombinasikan dengan moving average 3 ya. Kita bisa lihat moving average 30. Kita pasang moving average 30. Metodenya ini simple, bukan eksponensial ya. Pakai yang simple, kemudian kita masukkan oke. Nah, masuklah moving average 30. Nah, tentunya kita tahu bahwa kalau harga itu ada di bawah moving average, itu kan ada kecenderungan untuk turun. Sementara kalau di atas moving average-nya ada kecenderungan untuk naik ya. Nah, dengan demikian kita bisa ambil seperti ini ya. Kita masukkan posisi, misalnya ini naik dari bawah moving average, naik akhirnya menembus ke atas dari moving average ya. Nah, ini kita tariknya bukan dari bawah ke atas ya, karena dia naik gitu ya, enggak. Tapi justru kita tarik dari apa? Dari atas ke bawah ini ya. Dari atas, di atas moving average ke bawah. Nah, nanti akhirnya kita dapati Fibo 161,8 di paling atas ya. Karena awal kita narik garis Fibonacci itu Fibo 100. Ya, di bagian akhirnya itu Fibo 0, sehingga kita dapati Fibo 161,8-nya di atas. Nah, Fibo 161,8-nya ini kita jadikan taking profit. Jadi kita ambil posisi buy, Fibo 161,8-nya kita jadikan taking profit. Nah, stop loss-nya ya, ini kira-kira di Fibo antara 50 sampai 61,8 atau di Fibo 38,2 ya. Stop loss-nya di area situ ya. Kenapa? Ya itulah karena kalau terjadi koreksi kan paling ke arah Fibo itu gitu ya. Nah, tapi ini pergerakan harganya kan terus naik sehingga kita mendapatkan taking profit-nya ya. Nah, kalau misalnya dia nggak langsung naik, kelihatan terjadi koreksi gitu. Nah, ini beda lagi ya. Kita bisa lihat contoh berikut ya. Nah, di contoh berikutnya ini kita bisa lihat harga turun ya. Tapi kita tarik apa? Kita tarik Fibonya dari apa? Dari bawah ke atas. Kenapa? Ya, karena ini harga sedang turun dan kita mau tahu nih, kalau turun kira-kira targetnya sampai berapa? Tentunya kan untuk targetnya tadi di Fibo 161,8. Jadi awal kita narik ini dari bawah ke atas ya. Sehingga kita dapati Fibo 100-nya di sini, Fibo 0 di sini, Fibo 161,8 di sini ya. Nah, sedangkan ini adalah koreksinya. Nah, beda dengan yang tadi ya. Ketika harga kelihatan ya, awal kita narik itu terus naik ya, kita nggak ambil posisi dari koreksinya, kita langsung aja ambil posisi seperti ini. Nah, seperti ini ya.
harga langsung naik tajam ya. Disinilah kita ambil posisi buy langsung, stop lossnya di sini pada koreksinya. Nah, kalau yang berikutnya, ketika kita lihat bahwa terjadi koreksi di sini, justru pada koreksinya inilah kita ambil posisi jual ya. Sehingga kita tinggal ambil profitnya, taking profitnya di apa? Fibo 161,8. Nah, kita dapati berapa taking profitnya? 80 pips. Sedangkan stop lossnya ini pada Fibo 0 ya, di atas Fibo 0 ya, stop lossnya 30 sampai 50 pips ya. Nah, dapat nggak 80 pips ini? Dapat ya, bahkan melewati lebih ya. Nah, kalau secara jangka panjang malah bisa sampai, kita lihat sampai 150 pips didapat ya dalam beberapa hari gitu ya, kalau misalnya masih ditahan terus ya, bahkan lebih. Karena apa? Mencapai Fibo 261,8. Nah, tapi kita nggak muluk-muluk nih teman-teman sekalian ya. Kalau kita udah dapat taking profitnya sampai di 80 pips juga udah nggak apa-apa, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba bahas di dalam moving average ya teman-teman sekalian. Kita akan bahas di dalam MetaTrader. Ini MetaTrader sudah ada moving average 30-nya ya. Kita konsen ke pergerakan di sini. Nah, kita lihat di sini ya. Ada pergerakan naik menuju ke moving average 30 ya. Nah, ketika akhirnya sampai ke moving average 30 terus lewat, kita lihat lewat nggak? Nah, ini belum bodinya full ya, di atas ya. Kita lihat. Nah, ketika kita lihat di sini sudah ada full di sini ya, di atas. Kita ambil Fibonacci nih ya. Karena dia sudah ke atas Fibonacci, berarti kan ada kemungkinan arah trennya naik. Berarti kita tarik apa? Dari atas ini, dari grafik yang ini, yang nembus moving average itu ya, ke yang bawah ini ya. Nah, kalaupun terjadi koreksi, kita gedein ya. Kita coba gedein. Nah, kita lihat ya, dari Fibo 100 ini ya, kita bisa ambil posisi buy. Target pertama di mana? Di Fibo 161,8 ya. Tercapai ya. Jadi berapa ini kira-kira pips yang kita dapat? Itu sebesar 20 pips ya. Ini karena di time frame H1. Nah, bisa nggak sampai ke 261,8 ya? Itu supaya dapat 53. Kita lihat aja ya. Kita lihat 161,8. Nah, lewat nih ya. Lewat ya. Bisa kita berharap mungkin nanti bisa ke 261,8 ya. Kalau dia memang terus langsung ke 261,8, kita terusin untuk ambil. Tapi pada saat sudah lewati 161,8 dan kemudian berbalik turun kembali menembus ke bawah Fibonacci 161,8, sudah ambil saja keuntungan yang tadi pertama. Jangan meneruskan. Karena apa? Kalau meneruskan bisa jadi malah akhirnya berbalik ke arah loss gitu ya. Jadi sayang banget kan kalau kita udah dapat keuntungannya tapi nggak kita ambil. Nah, bagaimana sobat trader mengenai break of structure, change of character, dan juga kombinasinya dengan moving average 30? Apabila masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen pertanyaan teman-teman sekalian. Nah, apabila belum melakukan trading dan saat ini ingin melakukannya, jangan tunda-tunda lagi. Segera trading bersama kami di Java Global Future.